Hai guys, jumpa lagi bersama kami di akun YouTube HKBP AIDS Ministry. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan pemuda dengan HIV dan AIDS. Nah, kali ini saya Nadia Manurung bersama dengan rekan saya Edwin Hutagaol. Kami akan membahas tentang pemuda dan HIV AIDS. Teman-teman, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021, HKBP AIDS Ministry telah menemukan kasus sebanyak 873 orang. Jadi, dari sekian banyak kasus ini, banyak sekali memang usia-usia produktif, di mana 0 sampai 17 tahun dia sebanyak 32 orang dan 18 sampai 30 sebanyak 288 orang. Umur 31 sampai dengan umur 40 tahun sebanyak 419 orang dan di atas umur 40 tahun sebanyak 134. Di tahun 2003 sampai 2010 trennya memang kita temukan kasus itu banyak atau rata-rata dari narkoba suntik. Tetapi dari 2010 sampai saat ini tren kasus itu ditemukan banyaknya dari hubungan seksualitas. Jadi memang penularan HIV/AIDS itu ada beberapa cara, yaitu seks bebas atau yang beresiko, kita katakanlah yang berganti-ganti pasangan, kemudian dari air susu ibu, dan memakai jarum suntik yang tidak steril atau narkoba suntik, dan melalui transfusi darah. Ya, teman-teman, sebelumnya kita harus paham apa itu HIV dan apa itu AIDS terlebih dahulu. Jadi, HIV dan AIDS itu berbeda. Kalau dikatakan HIV, kepanjangannya itu Human Immunodeficiency Virus, yang artinya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS, kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang artinya kumpulan dari gejala-gejala penyakit akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV yang tadi. Nah, ketika seseorang sedang terinfeksi HIV, maka lama-kelamaan kalau tidak ditangani, tubuhnya akan melemah, sehingga penyakit apa saja yang ada di lingkungannya, dia gampang terserang oleh penyakit tersebut. Kemudian perlu kita ketahui bahwa virus HIV hanya hidup di dalam tubuh manusia dan di 4 cairan tubuh manusia, yaitu yang pertama darah, kemudian cairan sperma pada laki-laki, cairan vagina pada perempuan, dan air susu ibu. Nah, penularan HIV ini harus ada pintu masuk. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa virus HIV ini adalah virus yang sopan karena dia tunggu diberi dulu pintu masuk baru bisa menginfeksi. Selain daripada itu, virus HIV tidak menular karena melalui hubungan kontak sosial biasa, bersalaman, melalui menggunakan alat makan bersama atau pakaian bersama dan lain sebagainya, kita boleh bersama dengan mereka, bersama dengan kawan-kawan kita, orang yang terinfeksi virus HIV. Perlu juga kita ketahui bahwa dari virus HIV ke tahap AIDS itu membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 10 tahun. Baru bisa diketahui dia mengalami IO di tahap AIDS. Oleh sebab itu, kawan-kawan pemuda, jangan sesekali melakukan perilaku berisiko pada saat ini, karena akan berdampak sekitar 3 hingga 10 tahun ke depan. Kita berikan contoh, misalnya ada kasus yang kita temukan di HKBP AIDS Ministry. Dia melakukan perilaku berisiko pada saat umur 18 tahun. Kemudian di umur yang ke-25 tahun dia menikah dan telah memiliki istri dan anak. Tanpa sepengetahuannya, di dalam tubuhnya telah ada virus HIV. Kemudian secara otomatis dia telah menularkan kepada istrinya, bahkan kepada anaknya. Nah, jadi kawan-kawan pemuda, jika merasa pernah melakukan perilaku yang berisiko terinfeksi HIV, silahkan melakukan tes atau cek HIV sedini mungkin, daripada kita menyesal di kemudian hari. Ya, jadi teman-teman, dari penjelasan rekan saya Nadia Manurung tadi, kita bisa mengambil keputusan bahwa HIV dengan AIDS itu jelas berbeda. HIV adalah virusnya, AIDS-nya adalah penyakitnya. Ya, jadi teman-teman, HIV itu tidak bisa dilihat secara kasat mata kalau tidak melalui cek darah di laboratorium. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV bisa hidup normal seperti biasa, karena orang HIV
kalau rutin makan obat ARP akan bisa sehat dan bisa nol virus. Dan tentunya dibarengi dengan pola hidup dan pola makan yang bagus. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa cara pencegahan penularan virus HIV. Ada dikatakan ABC. Yang A adalah abstinence. Kalau abstinence itu adalah jangan melakukan hubungan seksual. Artinya, jika kawan-kawan pemuda yang seperti saya yang belum menikah, jangan melakukan hubungan seksual karena itu belum pada waktunya. Kemudian yang B adalah be faithful. Be faithful ini adalah khusus bagi orang-orang yang sudah berumah tangga atau yang sudah menikah. Jika sudah menikah, silahkanlah setia kepada pasangan Anda. Kemudian yang ketiga adalah C, kondom. Ini adalah dipakai untuk orang-orang yang berisiko tinggi, misalnya salah satu pasangan positif HIV, kemudian pada saat melakukan hubungan seksual salah satu dari antara mereka adalah menggunakan kondom supaya tidak tertular kepada pasangannya. Selain daripada itu, khususnya pemuda perlu untuk menjauhi narkoba dan jarum suntik narkoba. Karena ketika kita sudah candu terhadap narkoba, maka perilaku-perilaku apa saja dapat terlintas di dalam pikiran kita, bahkan hingga melakukan free sex atau seks bebas. Ini adalah sangat berisiko tinggi untuk terinfeksi virus HIV. Kemudian adalah be faith, artinya adalah iman. Jika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, pastinya kita akan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang jahat atau perilaku-perilaku berisiko tinggi untuk terinfeksi HIV. Selanjutnya adalah bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ini adalah poin penting bagi kita. Bijaklah kita di dalam mengakses apa saja yang ada di akun media sosial kita. Misalnya di media sosial Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, kita boleh mengakses pemahaman-pemahaman yang benar terkait dengan HIV dan AIDS. Oleh sebab itu, selain daripada itu, kita mempromosikan bahwa HKBP AIDS Ministry telah memiliki akun Facebook, Instagram, YouTube, dan website. Di Facebook, Instagram, dan YouTube bernama HKBP AIDS Ministry. Kemudian website, saudara boleh mengakses di www.hkbphministry.org. Atau silakan kunjungi kantor HKBP AIDS Ministry yang berada di Jalan Gereja nomor 17 Baligi. Ya, jadi teman-teman, Ketahui ketahui status HIV-mu sedini mungkin.